Aku pernah percaya kalau cinta itu cukup. Asal sama-sama sayang, semuanya pasti bisa dilalui, begitu pikirku dulu. Tapi semua berubah saat aku jatuh cinta, bukan sama siapa-siapa, tapi sama seorang perempuan asli Papua. Namanya Melanie. Guru muda, pintar, kalem, tapi kuat. Pertemuan kami gak direncanakan, tapi justru di sanalah semuanya dimulai. Di kampung kecil di tengah pegunungan Papua. Awalnya biasa aja. Aku datang dari Jerman untuk jadi relawan di sekolah. Tapi semakin lama mengenal Melanie, aku tahu, ini bukan sekadar rasa suka. Ini perasaan yang bikin aku nekat. Sampai akhirnya, aku melamar dia. Dan dari situ, semuanya mulai berat. Berat banget. Adat menolak. Keluarga marah. Kami dikucilkan, dianggap mencoreng garis keturunan. Tapi kami nggak mundur. Kami menikah diam-diam, lalu pergi jauh, sampai ke Eropa, ninggalin semuanya demi cinta. Tapi yang paling mengejutkan bukan itu, karena setelah bertahun-tahun, sebuah surat datang. Isinya, bikin kami nangis, dan berpikir untuk pulang. Kamu pasti penasaran, kan? Kenapa kampung yang dulu membuang kami, tiba-tiba memanggil kami pulang? Tenang, aku bakal ceritain semuanya. Dari awal, sampai bagaimana cinta kami mengubah cara pandang satu kampung. Sebelum kita melanjutkan cerita seru ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan tulis di kolom komentar kamu berasal dari daerah mana. Dukungan kecil dari kalian akan menjadi semangat besar bagi kami untuk terus mengunggah video-video menarik lainnya. Angin lembut menyapu rumputan tinggi di lereng pegunungan Jayawijaya, seolah ikut menyambut kedatangan Lukas, pria asing berambut pirang yang baru pertama kali menginjakan kaki di Papua. Wajahnya tampak kelelahan setelah perjalanan panjang dari Eropa, tapi matanya justru memancarkan semangat yang sulit dijelaskan. Dengan ransel besar di punggung dan kamera tergantung di leher, ia melangkah hati-hati menyusuri jalan setapak berbatu yang membelah hutan kecil menuju kampung tempatnya akan mengajar selama 1 tahun ke depan. Semuanya terasa nyata sekali. Gumam Lukas dalam bahasa Inggris yang patah-patah, sesekali menoleh ke kiri dan kanan, mengagumi bentang alam yang masih perawan, langit biru yang bersih tanpa satupun awan, suara burung cendrawasih yang bersahut-sahutan dari pepohonan, dan aroma tanah basah yang menguar setelah hujan pagi tadi. Sesampainya di sekolah kecil berbilik kayu dan beratap seng yang sudah mulai berkarat, Lukas disambut oleh beberapa guru lokal dan anak-anak dengan senyum polos dan mata penuh rasa ingin tahu. Tapi dari semua yang hadir, hanya satu orang yang membuat langkahnya tertahan. Seorang perempuan muda, berseragam batik coklat tua dengan rambut hitam panjang dikepang rapi ke belakang, berdiri di dekat papan tulis sambil merapikan tumpukan buku. "Halo, nama saya Lukas, saya guru baru," ucapnya kikuk sambil menunduk sedikit, mencoba sopan. Perempuan itu menoleh dan tersenyum. Senyumnya sederhana, tapi dalam. Matanya menyiratkan ketegasan, namun juga kehangatan yang sulit didefinisikan. "Saya Melanie. Selamat datang di sekolah ini, Mister," jawabnya dalam bahasa Indonesia yang pelan namun jelas. Lukas mengangguk kecil. Ia merasakan dadanya berdebar tanpa sebab. Bukan karena gugup bertemu rekan kerja, tapi karena dari tatapan pertama itu saja, ia tahu bahwa ada sesuatu dalam diri Melanie yang berbeda. Bukan sekadar guru lokal, bukan sekadar wajah cantik, tapi sesuatu yang membuatnya ingin tahu lebih dalam. Dan di saat semua orang kembali ke aktivitas mereka, Lukas masih berdiri mematung, seolah waktu berhenti sejenak. Ada desir aneh di dadanya. Ia belum tahu apa itu. Tapi hari itu, ia tak bisa mengalihkan pandangannya dari Melanie. Lalu, hujan kembali turun perlahan. Seolah memberi isyarat bahwa petualangannya di tanah asing ini baru saja dimulai, dan akan lebih rumit dari yang ia kira. Hari-hari berlalu seperti aliran sungai yang tenang namun terus bergerak. Lukas semakin terbiasa dengan hidup di kampung kecil itu, mandi di sungai setiap pagi, makan singkong rebus dan ikan asap,
serta tidur beralaskan tikar anyaman yang keras tapi menghangatkan. Namun, yang paling membuatnya betah bukanlah alamnya, melainkan percakapan-percakapan kecil yang tumbuh bersama Melanie. Mereka sering duduk berdua di bawah pohon beringin besar di samping sekolah setelah jam mengajar usai. Lukas membawa buku, Melanie membawa teh panas dalam termos. Mereka berbincang tentang banyak hal, tentang budaya Jerman, tentang gunung-gunung di Papua, dan kadang, tentang mimpi-mimpi kecil yang belum sempat diwujudkan. "Aku dulu mau jadi dokter," kata Melanie suatu sore, sambil menatap langit yang berwarna jingga. "Kenapa nggak jadi?" tanya Lukas, alisnya mengernyit pelan. Melanie mengangkat bahu. "Karena hidup di sini tidak semudah itu. Kuliah mahal. Dan adat tidak selalu mengizinkan perempuan terlalu tinggi sekolah." Lukas menatapnya lama, diam. Lalu dengan nada serius ia berkata, "Tapi kamu pintar. Aku bisa lihat itu. Kamu seharusnya bisa jadi apa saja." Melanie menunduk, wajahnya tersenyum samar. Tapi di balik senyum itu, Lukas melihat ada luka. Luka yang dalam. Luka yang selama ini disimpan rapi di balik kesabaran dan tawanya. Hari demi hari, mereka semakin sering bersama. Lukas mulai belajar bahasa Indonesia lebih dalam, bahkan mencoba beberapa kata dari bahasa suku setempat. Sementara Melanie sesekali mengajari Lukas cara menenun, menumbuk sagu, dan mengenalkan dia pada kebiasaan adat yang unik dan penuh makna. Kedekatan mereka bukan sekadar pertemanan. Diam-diam, ada perasaan yang tumbuh di antara obrolan dan tawa. Lukas menyukai cara Melanie tertawa sambil menutup mulut. Melanie menyukai cara Lukas selalu berusaha keras memahami, walau salah ucap atau salah paham. Namun di balik semua kebersamaan itu, selalu ada bayang-bayang yang menggantung di udara. Seperti kabut yang turun di pagi hari, tak terlihat, tapi terasa. Karena keduanya tahu, cinta mereka mungkin tak akan pernah semudah itu diterima. Dan suatu malam, di tengah cahaya lilin yang redup di rumah papan tempat Lukas tinggal, ia menatap langit-langit dan bergumam dalam hati. "Kalau aku mencintainya, apa aku harus melawan semuanya?" Hujan gerimis membasahi tanah merah kampung pagi itu, menyisakan aroma lumpur dan daun basah yang menyengat namun menenangkan. Lukas berdiri di depan kaca kecil di sudut kamarnya, mengenakan pakaian adat yang dipinjamkan oleh tetua kampung. Di balik cermin itu, tampak pria Jerman berkulit pucat dengan noken tergantung di bahu, mengenakan koteka tiruan dan kalung dari tulang hewan. Wajahnya terlihat tegang, tapi matanya menyala penuh tekad. "Apakah aku terlihat aneh?" tanyanya dalam bahasa Indonesia terbata-bata. Melanie yang berdiri di pintu tersenyum kecil, tapi matanya tampak berkaca-kaca. Ia mengenakan rok rumbai dan blus bordir khas sukunya, dengan wajah dihiasi sedikit arang putih seperti dalam upacara adat. "Sedikit," jawabnya jujur, lalu menahan tawa. "Tapi, kamu terlihat sungguh-sungguh. Itu yang paling penting." Lukas menarik napas panjang, lalu menggenggam tangan Melanie. "Aku tahu ini mungkin ditolak, tapi aku harus mencoba. Kan? Ini bukan sekadar budaya, ini tentang menunjukkan kalau aku benar-benar ingin bersamamu." Mereka berjalan menyusuri kampung yang perlahan dipenuhi warga, menuju rumah bulat tempat para tetua adat sudah menunggu. Beberapa anak kecil berlarian mengikuti mereka, berbisik dan tertawa geli melihat penampilan Lukas. Tapi yang lain hanya diam memandang, dengan sorot mata curiga dan penuh perhitungan. Di dalam rumah adat, api unggun kecil menyala di tengah ruangan, menimbulkan asap tipis yang naik ke langit-langit jerami. 4 tetua laki-laki duduk melingkar, mengenakan hiasan kepala dari bulu kasuari dan wajah yang penuh dengan keriput serta wibawa. Di sisi lain, duduk ayah Melanie dengan tatapan keras, bibirnya tertutup rapat, dan tangan menggenggam tongkat ukiran warisan leluhur. Lukas membungkuk sopan, lalu menyerahkan seserahan, kain tenun dari suku Dani, manik-manik dari penduduk lokal, serta seperangkat emas kecil yang ia beli dari kota. Tangannya sedikit gemetar saat berkata,
Saya ingin melamar Melanie. Saya cinta dia. Saya akan jaga dia seumur hidup saya. Ruangan menjadi sunyi. Hanya suara api yang berderak pelan. Tetua yang duduk di tengah akhirnya angkat bicara. Suaranya berat dan lambat. Kamu bule. Kamu bukan dari darah kami. Apa kamu tahu? Menikahi anak suku kami artinya menyatu dengan jiwa kami. Lukas mengangguk. Saya tahu. Dan saya siap belajar. Saya tidak ingin merusak, hanya ingin jadi bagian. Melanie menunduk, tangan Lukas masih digenggam erat. Tapi di wajah para tetua, tak ada senyum. Hanya ketegangan, seperti awan hitam yang menggantung sebelum badai datang. Dan tiba-tiba, suara keras menggema dari sudut ruangan. Tidak bisa, ujar ayah Melanie dengan nada tinggi. Semua mata menoleh padanya. Lukas membeku. Melanie menutup mulutnya, tercekat. Dan di ruangan pengap itu, cinta yang mereka perjuangkan baru saja ditabrak tembok pertama. Tebal, dingin, dan tak mudah runtuh. Suara penolakan itu menggema di dalam rumah adat seperti petir yang menyambar di siang bolong. Semua orang terdiam. Hanya suara api yang terus berderak pelan, seolah menyaksikan luka yang baru saja terbuka lebar di hati dua insan yang saling mencinta. Lukas menelan ludah. Wajahnya pucat. Matanya mencari jawaban di wajah para tetua, tapi yang ia temui hanya kebekuan dan sikap dingin yang membuat dadanya sesak. Ayah, tolong dengarkan dulu. Suara Melanie lirih, namun gemetar. Tidak ada yang perlu didengar. Melanie, tegas sang ayah sambil berdiri dan menghentakkan tongkatnya ke tanah. Kau perempuan terakhir dalam garis keluarga kita. Menikah dengan orang luar adalah penghinaan bagi leluhur. Apakah kau ingin mencoreng arwah nenek moyang kita? Melanie terdiam. Matanya memerah. Bibirnya bergetar, seolah ingin membantah, tapi takut runtuh oleh tangis. Lukas mencoba berdiri, membuka suara lagi, kali ini lebih lembut. Saya tidak ingin merusak. Saya hanya ingin membangun bersama. Saya bisa belajar adat, saya bisa tinggal di sini, bantu kampung. Namun, seorang tetua lain mengangkat tangan, memotong kalimat Lukas. Suaranya serak dan pelan, tapi tegas. Kami tahu niatmu baik. Tapi niat baik tidak bisa menggantikan darah. Tidak semua hal bisa dipaksa. Ini bukan tentang cinta saja. Ini tentang siapa kamu, dan dari mana kamu berasal. Lukas menunduk. Tangannya mengepal di lutut. Dadanya terasa berat. Bukan karena ego ditolak, tapi karena ia tahu, ini bukan sekadar keputusan biasa. Ini tembok tak terlihat yang tak bisa ditembus, hanya dengan logika atau kasih sayang. Melanie berdiri, menatap ayahnya dengan mata yang kini basah. Jadi, apa gunanya aku belajar? Apa gunanya aku jadi guru kalau pada akhirnya aku tidak bisa memilih hidupku sendiri? Ayahnya memalingkan wajah, tak menjawab. Dan dalam keheningan yang menusuk itu, Lukas meraih tangan Melanie. Kalau memang tak diterima di sini, kita bisa pergi. Melanie menoleh, menatap Lukas dengan mata penuh cinta, tapi juga ketakutan. Keluar dari rumah adat, hujan mulai turun deras. Tidak ada sambutan. Tidak ada ucapan selamat. Hanya rintik hujan dan tanah becek yang seolah ikut menangis bersama mereka. Dan di bawah langit yang gelap, Lukas dan Melanie berjalan menjauh, tak tahu kemana, tapi tahu satu hal pasti. Mereka tak bisa lagi kembali dengan hati yang sama. Malam itu, hujan belum juga reda. Derasnya memukul atap seng rumah Lukas, menciptakan suara berulang yang menusuk keheningan. Di dalam, Melanie duduk di pojok kamar, bersandar pada dinding kayu yang dingin, memeluk lututnya. Matanya sembab. Rambutnya tergerai lemas, sebagian menempel di wajah karena sisa air hujan. Ia belum berkata sepatah kata pun sejak mereka pulang dari rumah adat. Lukas duduk di hadapannya, bersila. Matanya merah karena marah dan kecewa,
tapi juga bingung. "Aku minta maaf," katanya lirih. Melanie hanya menggeleng pelan. "Bukan salah kamu." Suaranya serak, hampir tak terdengar. "Dari awal aku sudah tahu ini bakal sulit. Tapi aku terlalu berharap." "Kita bisa pergi dari sini," lanjut Lukas. Nadanya pelan tapi mengandung ledakan. "Kamu nggak harus tinggal di tempat yang nggak mengizinkanmu mencintai siapa yang kamu pilih." Melanie mendongak perlahan. "Kamu nggak ngerti, Lukas. Ini bukan cuma soal perasaan. Ini soal siapa aku. Aku dibesarkan di sini, oleh adat, oleh cerita-cerita leluhur. Dan sekarang, semua orang yang aku kenal menganggap aku pengkhianat." Lukas menunduk, mengusap wajahnya dengan telapak tangan. "Tapi kamu nggak sendiri. Kita jalanin bareng. Kita cari cara bareng. Aku nggak akan ninggalin kamu." Melanie akhirnya menatapnya. Lama. Tatapan itu tak lagi hanya berisi air mata, tapi juga bara kecil, keputusan yang perlahan menyala. Ia mengangguk pelan. "Kalau memang kamu siap, kita akan lawan ini bersama." Mereka saling menggenggam tangan, erat. Jari-jari mereka saling bergetar. Bukan karena dingin, tapi karena dunia yang tiba-tiba terasa terlalu besar, terlalu kejam. Namun di tengah derasnya hujan dan malam yang dingin, tekad mereka mulai tumbuh. Dan saat itu juga, di luar, suara gonggongan anjing menggema di kejauhan, seolah pertanda bahwa gelombang penolakan yang lebih besar sedang menunggu mereka di hari esok. 2 minggu setelah penolakan adat, Lukas dan Melanie berdiri di depan sebuah kantor catatan sipil kecil di Jayapura. Bangunannya sederhana, berdinding kusam dan jendelanya berembun karena hujan yang tak kunjung reda sejak pagi. Namun, bagi mereka, tempat itu adalah simbol keberanian. Tempat di mana cinta yang ditolak bisa sah, setidaknya oleh hukum negara. Lukas mengenakan kemeja putih bersih, meski lehernya basah oleh hujan. Melanie memakai kebaya sederhana berwarna hijau lumut, dengan rambut diikat ke belakang dan riasan tipis yang ia poles sendiri. Wajahnya cantik, tapi matanya tak bisa berbohong. Ia sedang menyimpan luka besar. "Apa kamu yakin?" tanya Lukas pelan saat mereka duduk menunggu giliran. Melanie mengangguk, meski rahangnya mengencang. "Aku sudah kehilangan banyak. Kalau aku juga kehilangan kamu, apa yang tersisa?" Mereka akhirnya dipanggil. Prosesnya singkat, tanpa banyak saksi, tanpa pesta. Hanya tanda tangan, anggukan, dan sebuah cincin perak yang Lukas sematkan dengan tangan gemetar. Saat mereka keluar dari ruangan itu, mereka resmi menjadi suami istri. Tapi tak ada peluk hangat dari keluarga. Tak ada ucapan selamat. Hanya suara mobil dan motor berlalu lalang, serta langit mendung yang menggantung rendah. Kabar pernikahan mereka menyebar dengan cepat. Dalam 2 hari, kampung Melanie sudah membicarakannya. Ada yang mencibir, ada yang marah, tapi yang paling menyakitkan datang dari keluarganya sendiri. Ibunya menangis, menolak makan. Adik laki-lakinya mengirim pesan pendek, "Kamu bukan bagian dari keluarga lagi. Jangan pulang." Melanie membacanya di malam hari, sambil menggenggam ponsel erat-erat di ranjang penginapan murah. Lukas duduk di sampingnya, tak berkata apa-apa, hanya memeluk dari belakang. Tapi pelukan itu tak bisa menahan air matanya. "Kalau aku tahu sakitnya seperti ini, aku nggak tahu apa aku berani dari awal," bisiknya. Lukas tak menjawab. Ia hanya mencium pelan bahu istrinya. Dan di tengah gelapnya kamar yang hanya diterangi lampu kuning redup, keduanya tahu, mereka telah mengambil jalan pintas. Tapi jalan itu penuh duri dan belum tentu berujung bahagia. Dan malam itu, suara ketukan di pintu tiba-tiba membuyarkan keheningan, keras, mendadak, dan entah datang dari siapa. Setelah seminggu menghilang dari kampung, Lukas dan Melanie memutuskan kembali. Bukan untuk menantang, tapi untuk menjelaskan. Untuk meminta maaf. Mereka berjalan masuk ke halaman rumah keluarga Melanie dengan langkah berat,
Tangan saling menggenggam, dan napas tertahan seperti sedang menuju ruang sidang. Mata Lukas menyapu sekeliling. Rumah-rumah panggung yang dulu tampak hangat kini sunyi. Jendela-jendela tertutup rapat. Tak satu pun anak-anak berlarian menyambut seperti dulu. "Kenapa sepi sekali?" tanya Lukas lirih. Melanie tak menjawab. Ia hanya menatap rumah orang tuanya yang pintunya tak terbuka seperti biasanya. Dulu, ibunya akan menyambut dengan senyum, menyuruh Lukas masuk, dan menawarkan kopi panas meski penuh keraguan. Tapi hari ini, pintu itu tertutup rapat. Hatinya berdegup cepat. Tangannya gemetar. Ia mengetuk. Sekali, 2 kali. Tidak ada jawaban. Akhirnya ia memanggil, "Mama, ini saya, Melanie." Beberapa detik kemudian, suara pelan menjawab dari dalam. Suara ibunya, patah dan dingin. "Kami tidak punya anak bernama Melanie." Lukas menatap istrinya yang tiba-tiba goyah. Wajah Melanie memucat, seolah darahnya mengalir ke tanah. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Tapi tak ada jawaban lanjutan. Yang terdengar hanyalah bisik-bisik warga dari kejauhan, gumaman penuh penghakiman, seperti peluru kecil yang menghantam perlahan. Itu bule yang menyesatkan anak kepala suku. Anak perempuan tak tahu adat. Perempuan itu sudah dibuang. Lukas menoleh ke arah mereka. Matanya marah. Tapi Melanie menarik tangannya. "Sudah," bisiknya. "Tak akan ada yang mendengar kita hari ini." Mereka melangkah pergi, pelan-pelan. Di belakang, pintu rumah tetap tertutup, dan wajah-wajah yang mengintip dari balik tirai segera menghilang seperti hantu. Kampung yang dulu penuh tawa, kini menjelma menjadi tempat penghakiman. Dan saat mereka sampai di ujung kampung, Lukas akhirnya bertanya, "Apa kamu yakin kita masih bisa tinggal di sini?" Melanie menoleh, dan untuk pertama kalinya, suaranya terdengar tanpa ragu. "Tidak. Tapi aku yakin kita masih bisa hidup di tempat lain." 3 bulan setelah kejadian itu, Lukas dan Melanie tiba di Frankfurt, Jerman. Udara musim gugur menyambut mereka dengan angin dingin dan daun-daun coklat yang berterbangan di trotoar. Bandara terasa ramai, bising, dan asing. Melanie menggenggam tangan Lukas erat, matanya sibuk menatap setiap sudut, seperti anak kecil yang tersesat di dunia baru. Rumah pertama mereka adalah apartemen kecil di lantai 3, dengan jendela besar yang menghadap ke jalan. Di luar, orang-orang lalu lalang memakai mantel dan syal, bicara dengan bahasa yang terdengar seperti gumaman aneh bagi Melanie. Di dalam, keheningan sering menjadi teman. Ia sering duduk di sudut dapur, menatap salju pertama yang turun, dengan selimut menutupi kakinya dan secangkir teh panas yang tak pernah habis diminum. "Aku seperti hilang di tempat ini," katanya suatu malam. "Aku nggak bisa ngobrol dengan siapa-siapa. Aku nggak tahu jalan. Aku bahkan nggak tahu cara beli roti yang benar." Lukas duduk di sebelahnya, memeluk pelan. "Tapi kamu tetap Melanie. Kamu tetap perempuan kuat yang aku cintai. Nanti kamu akan terbiasa. Pelan-pelan. Pelan-pelan." Itu kata yang terus mereka ulang. Melanie mulai ikut kelas bahasa Jerman gratis untuk imigran. Ia belajar membaca papan petunjuk, mendengar berita, dan bicara dengan anak-anak kecil di taman. Ia bertemu komunitas Indonesia di Berlin, para perantau, mahasiswa, istri-istri diplomat. Mereka menyambutnya seperti keluarga baru. Lukas kembali bekerja sebagai editor foto lepas. Ia sering membawa Melanie saat memotret, mengenalkannya pada teman-teman, dan selalu memperkenalkan, "Ini istriku. Dia dari Papua." Melanie mulai mengajar di komunitas kecil, mengajar bahasa Indonesia dan bercerita tentang kampungnya, tentang hutan, tentang adat, tentang cinta yang tidak disetujui tapi tidak bisa dihentikan. Dan suatu sore, ketika salju turun perlahan, ia berdiri di jendela dan berkata pada Lukas,
Mungkin kehilangan kampung bukan akhir segalanya. Mungkin kita memang harus membangun kampung kita sendiri, di tempat baru. Lukas memeluknya dari belakang, tersenyum. Tapi sebelum ia sempat menjawab, suara ketukan terdengar dari pintu apartemen mereka. Ketukan itu cepat, mendesak, dan entah kenapa, membuat jantung Melanie kembali berdegup tak tenang. Ketukan itu ternyata hanya tukang pos, membawa segepok surat dan satu amplop berwarna coklat muda dengan perangko lokal yang langsung membuat Melanie terpaku. Tangannya gemetar saat menerima dan membolak-baliknya. Di pojok kiri atas, tertulis nama pengirim, Yohannes Murib, adik laki-lakinya. Lukas menghampiri, melirik pelan. Dari kampung. Melanie mengangguk, lalu perlahan duduk di kursi kayu dekat jendela. Jantungnya berdegup kencang. Ia membuka amplop itu seperti sedang mengurai luka lama yang sudah mengering tapi belum sembuh sepenuhnya. Isinya hanya 2 lembar kertas, dengan tulisan tangan yang rapi tapi sedikit goyah. Kakak Melanie, begitu surat itu dimulai, saya harap kakak dan suami sehat di tempat jauh. Saya ingin bilang, kami semua dengar tentang anak pertama kalian. Selamat, Kak. Namanya siapa? Melanie menutup mulutnya, menahan napas. Matanya berkaca-kaca. Lukas meletakkan tangannya di bahu istrinya, memeluknya pelan. Ia tahu, surat itu lebih dari sekadar kabar. Itu adalah jembatan pertama setelah tembok tinggi yang mereka tinggalkan. Surat itu melanjutkan, banyak hal berubah sejak kakak pergi. Bapak sudah lama sakit, dan mama mulai lembek hatinya sejak lihat foto kalian yang dikirim Pak Guru dari kota. Sekarang, ada pembicaraan di kampung. Anak muda mulai terbuka soal pernikahan dengan luar suku. Tidak semua setuju, tapi kami mulai bicara. Itu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melanie mengusap air matanya yang jatuh satu-satu. Lukas, mereka mulai berubah. Kalimat terakhir di surat itu membuat hatinya nyaris runtuh. Kalau nanti pulang, Kak, tak perlu minta maaf. Bawa saja cucu kami. Itu cukup. Dan di malam yang sunyi, dengan angin musim dingin yang mengetuk jendela dan aroma kayu manis dari dapur kecil mereka, Melanie akhirnya tersenyum untuk pertama kalinya tanpa luka. Karena untuk pertama kalinya, kampung itu terasa memanggil pulang. 1 tahun setelah menerima surat itu, Melanie dan Lukas akhirnya kembali ke Papua. Kali ini bersama putri kecil mereka yang baru belajar berjalan, bernama Cora. Nama itu diambil dari bahasa lokal yang berarti, cahaya yang kembali. Perjalanan panjang dari Jerman terasa seperti mimpi. Cora duduk tenang di pangkuan ibunya, matanya lebar menatap awan dari jendela pesawat. Saat mereka tiba di kampung, suasana terasa berbeda. Tidak ada lagi pintu tertutup. Tidak ada bisik-bisik penghakiman. Sebaliknya, beberapa tetangga berdiri di depan rumah, menatap mereka dengan tatapan yang sulit ditebak, antara ragu, kagum, dan canggung. Tiba-tiba, dari balik kerumunan, seorang wanita tua berjalan pelan. Wajahnya keriput, matanya sembab, tapi langkahnya pasti. Itu Ibu Melanie. Ia tak berkata apa-apa. Hanya menatap anak perempuannya dan cucunya, lalu mendekap mereka erat tanpa suara. Pelukan itu lama. Lama sekali. Seolah ingin mengganti tahun-tahun yang terbuang dalam diam dan luka. Lukas hanya bisa berdiri di samping, menunduk sopan. Tapi ketika sang ibu menoleh dan menatapnya, ia terkejut. Wajah yang dulu penuh penolakan kini menyeratkan penerimaan. Ia mengangguk kecil. Dan itu cukup. Di balai adat, para tetua baru duduk melingkar bersama warga. Mereka memanggil Lukas dan Melanie untuk berdiskusi. Tapi kali ini, tidak ada bentakan. Tidak ada usiran. Hanya percakapan pelan, penuh hati-hati. Lukas mendengarkan, Melanie menjelaskan. Mereka menceritakan perjuangan, rasa sakit, dan cinta yang tidak pernah padam. Kalau semua anak suku memilih orang luar, kami punah.
kata salah satu tetua, pelan. Tapi kalau anak-anak kami pergi karena tidak didengar, kita pun hancur dari dalam. Jawab Melanie, tenang. Akhirnya, suara bulat disepakati. Sebuah keputusan yang sederhana tapi besar. Cinta yang dibangun dengan tanggung jawab dan penghormatan terhadap adat, akan kami terima. Malam itu, kampung kembali ramai. Warga berkumpul, membawa makanan, menyalakan api unggun. Anak-anak menari. Cora digendong bergantian oleh semua orang, dianggap sebagai cucu kampung yang membawa perubahan. Dan ketika Lukas dan Melanie duduk berdua di pinggir lapangan, memandangi langit malam Papua yang jernih, Lukas berbisik, "Kita pulang." Melanie tersenyum, menatap ke kejauhan. "Ya, tapi yang paling indah, bukan karena kita kembali, tapi karena kampung akhirnya mau membuka hati." Lalu, di antara bunyi tifa dan nyanyian adat, mereka tahu satu hal pasti, cinta yang diperjuangkan tak akan pernah sia-sia.